Halo semua, kali ini kita akan membahas tentang trigonometri. Sebelum dimulai, untuk pelajar atau mahasiswa, dimohon mengisi link yang ada di deskripsi untuk pendataan dari kami. Linknya ada di bawah ini, yaitu intip.in/feedbackmlv. Materi trigonometri ini kita akan membahas tentang konsep dasar sudut. Yang kedua ada ukuran sudut. Kemudian ada perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Kemudian ada nilai perbandingan trigonometri di berbagai kuadran. Dan yang terakhir, ada perbandingan trigonometri untuk sudut. Di sini, kita akan membahas tentang konsep dasar sudut. Pengertian dari sudut adalah hasil rotasi atau perputaran dari sisi awal ke sisi akhir. Untuk lebih jelasnya, kita lanjut ke contoh. Misalkan, sisi yang di bawah ini adalah sisi awal, dan sisi yang di sini adalah sisi akhir. Dari dua sisi ini terjadi rotasi atau perputaran dari sisi awal menuju ke sisi akhir yang berlawanan jarum jam. Di sini akan membentuk sudut positif. Kemudian yang kedua, misalkan yang atas ini kita sebut dengan sisi awal, dan yang bawah ini sisi akhir. Kemudian, dari dua sisi ini terjadi rotasi atau perputaran yang searah jarum jam. Oleh karena itu, ini membentuk sudut negatif ya. Masih membahas tentang konsep dasar sudut. Di sini kita akan membahas pembagian kuadran di koordinat kartesius, yaitu menjadi 4 kuadran. Yang pertama, di kuadran 1, sudut yang besarnya 0 derajat sampai 90 derajat. Kemudian yang kedua, terletak di kuadran 2, yang besarnya 90 derajat sampai 180 derajat. Yang ketiga, terletak di kuadran ketiga, besarnya 180 derajat sampai 270 derajat, dan di kuadran terakhir, yaitu kuadran 4, besarnya 270 derajat sampai 360 derajat. Di sini kita ambil bahwa sisi awal terletak di sumbu X yang menuju ke positif. Jadi ini sisi awalnya. Kita lanjut ke contoh soal. Yang pertama, ambil untuk sudut 45 derajat. Karena 45 derajat ini nilainya di antara 0 sampai 90 derajat, berarti terletak di kuadran 1, sekitar sini. Mungkin ini hanya perkiraan saja, tidak pas sudutnya. Jadi ini yang pasti dia terletak di 45 derajat itu di kuadran 1. Kemudian yang kedua, untuk besar sudut 150 derajat. derajat ini terletak di antara 90 sampai 180 derajat, artinya dia di kuadran kedua. Misal di sini. Kemudian yang ketiga, kita ambil contoh untuk sudut yang besarnya 240 derajat. Karena 240 itu berada di antara 180 sampai 270, artinya dia di kuadran ketiga.
Dan yang terakhir, kita ambil contoh untuk sudut yang besarnya 300 derajat. Derajat ini kita tinjau dia terletak di antara 270 sampai 360, berarti di kuadran keempat. Ambil di sini. Besarnya dari sisi awal X menuju ke sisi akhirnya ini. Sini besarnya 300 derajat. Di sini kita akan membahas tentang ukuran sudut. Sebelumnya kita sudah menyinggung ukuran sudut yang dinyatakan dalam derajat. Untuk pembahasan kali ini, kita akan membahas dua ukuran lain, yaitu putaran dan radian. Diketahui bahwa 1 radian itu sebanding dengan 57,3 derajat. Kita akan menggunakan beberapa contoh. Yang pertama, ada satu lingkaran penuh. Kita nyatakan sebagai satu putaran. Dan satu putaran ini sama dengan 2pi radian. Kemudian untuk 2pi radian itu sama dengan 360 derajat. Yang kedua, dari gambar ini kita dapat 3/4 putaran. Untuk nilai radiannya berarti 3/4 dikalikan total satu putaran 2pi sama dengan 3/2pi dalam radian. Kemudian untuk derajat kita pakai cara yang sama, 3/4 dikalikan 360 derajat itu menghasilkan 270 derajat. Yang ketiga, untuk gambar ini kita ambil setengah putaran. Berarti untuk radiannya setengah dikalikan 2pi menghasilkan pi radian. Dalam derajat, kita pakai setengah dikalikan 360 derajat menghasilkan 180 derajat. Contoh yang keempat, dari gambar tersebut kita tahu bahwa itu 1/4 putaran. Sehingga dalam bentuk radian kita dapat 1/4 dikalikan 2pi itu 1/2pi. Untuk dalam derajatnya 1/4 dikalikan 360 derajat menghasilkan 90 derajat. Contoh yang kelima, kita ambil 1/3 putaran. Berarti dari gambar ini kita bagi menjadi 1/3 ya, sekitar sini. Dalam radian berarti 1/3 dikalikan 2pi, kita dapat 2/3pi. Dalam bentuk derajat, 1/3 dikalikan 360 derajat, didapat 120 derajat. Contoh yang terakhir, kita ambil 1/6 putaran. 1/6 ini sekitar di sini. Kurang dari 1/4. Berarti 1/6 dikalikan 2pi dalam bentuk radian menjadi 1/3pi. Untuk dalam bentuk derajat 1/6 dikalikan 360 derajat menghasilkan 60 derajat. Selanjutnya, perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Diketahui sebuah segitiga ABC yang mempunyai sudut siku-siku di titik C, dan kita dapat rumus Pythagoras AB kuadrat atau sisi miring kuadrat itu sama dengan BC kuadrat plus AC kuadrat.
Catatan, untuk rumus selanjutnya kita akan memakai kata sin demi, cos sami, tan desa. Ingat 3 kalimat ini. Untuk sin A itu didefinisikan dengan sisi depan sudut A. Jadi ini kita pakai contoh sudut A. Sudut A di sini, sisi depan dari sudut A itu BC ini. Kemudian sisi miring dari segitiga ini AB. Jadi sin demi ini diambil dari kata depan, kemudian mi diambil dari kata miring. Yang kedua, cos sami. Cos didefinisikan sebagai sisi samping dari sudut A, yaitu di sini AC, dibagi dengan sisi miring dari segitiga. Ini AB-nya. Kemudian yang terakhir, tan desa. Tan A didefinisikan sebagai sisi depan sudut A, dalam hal ini BC, dibagi dengan sisi samping sudut A, yaitu AC. Bahasan selanjutnya yaitu contoh soal dari yang sudah kita bahas sebelumnya. Kita memakai segitiga yang sama ABC, ya siku-siku di titik C, dengan panjang AC sama dengan 4, BC sama dengan 3, dan sisi miring AB sama dengan 5. Catatan, kemudian sin A didefinisikan sebagai sisi depan dibagi sisi miring. Dari sini diketahui bahwa sisi depan dari sudut A adalah 3, yaitu BC, dibagi dengan sisi miring dari segitiga, yaitu AB, sama dengan 5. Berarti sin A didapat 3/5. Yang kedua, cos A, sisi samping sudut A, diketahui sisi sampingnya ini 4, itu panjang dari AC, dibagi dengan sisi miring dari segitiga 5, yaitu AB. Yang ketiga, tan A, diketahui bahwa sisi depan dari sudut A itu BC sama dengan 3, dibagi dengan sisi sampingnya, yaitu 4, panjang dari AC. Sebelumnya kita sudah membahas tentang sin, cos, dan tan. Di sini kita akan membahas lanjutan dari 3 itu, yaitu kebalikan dari sin, cos, dan tan. Kita pakai segitiga yang sama. Di sini catatan, sin berkebalikan dengan cosec, cos berkebalikan dengan sec, dan terakhir tan berkebalikan dengan kotan. Cosec A, yaitu kebalikan dari sin, jadi 1/sin A. Kalau awalnya sin tadi demi, depan dibagi miring. Untuk di sini cosec berarti miring dibagi depan. Yang kedua, sec A karena berkebalikan dengan cos, jadi 1/cos. Itu didefinisikan sebagai sisi miring dibagi dengan sisi samping. Kalau cos sendiri, samping dibagi miring. Dan yang terakhir, ada kotangen A, itu didefinisikan sebagai 1/tan A karena kebalikan dari tan. Didefinisikan sebagai sisi samping dibagi dengan sisi depan dari sudut A. Agar kita lebih memahami tentang cosec, secant, dan kotangen, kita akan membahas contoh soal. Misal sebuah segitiga yang sama kita udah bahas sebelumnya, dengan sisi BC sama dengan 3, AC sama dengan 4, dan terakhir sisi miring AB sama dengan 5. Catatan, untuk cosec A itu 1/sin A, berarti sisi miring dibagi dengan sisi depan sudut A.
sisi miring dari segitiga itu 5, kemudian di depan ini 3. Jadi didapat 5/3. Lalu untuk sekan A, itu kebalikan dari cos, berarti 1/cos, atau sisi miring itu 5 dibagi sisi samping dari A 4. Dan terakhir ada kotangan, itu kebalikan dari tan, berarti sisi samping 4 dibagi dengan sisi depan dari A 3. Sebelumnya, kita sudah membahas tentang pembagian di 4 kuadran dalam koordinat kartesius. Di sini kita akan membahas lebih detail untuk nilai perbandingannya. Ingat kalimat ini, semua sindikat tangan kosong. Dan untuk yang bertanda merah itu artinya dia nilainya nanti positif. Jadi yang pertama semua di kuadran 1 itu maksudnya dia bertanda positif. Ini di kuadran 1 ya. Kemudian yang kedua sindikat, artinya sin di sini bertanda positif dan untuk nilai lainnya cos dan tan bertanda negatif. Di kuadran ketiga itu ditulis bahwa tangan artinya nilai sin cosnya negatif dan tangannya positif. Ini di kuadran ketiga. Dan di kuadran terakhir, kuadran keempat, kosong artinya cosnya bernilai positif dan lainnya bernilai negatif. Di sini saya hanya membahas sin, cos, dan tangan karena untuk kosek, sekan, dan kotangan itu menyesuaikan. Kalau kebalikannya berarti dia sama-sama nilainya positif, misal sin di sini yang kuadran 1 dia kosekannya juga positif. Untuk cos di sini sekannya artinya juga positif. Tangan berarti kebalikan dari kotangan itu juga positif. Untuk di kuadran kedua juga sama. Misalkan kita ambil sebuah contoh. Dari sini misal sudut alfa di sini di kuadran 1. Kemudian sudut alfa ini membentuk segitiga siku-siku. Di sini siku-siku, kemudian dengan panjang di sini misal 3, 4, dan di sini 5. Karena 5 ini sisi miring, 4 artinya sisi di depan sudut alfa, dan 3 ini artinya sisi di samping sudut alfa. Kita dapat kalau dicari sin alfa itu depan dibagi miring berarti 4/5. Untuk cos alfa itu sisi samping berarti 3 dibagi 5 sisi miringnya, dan tan alfa itu sisi di depan 4 dibagi sisi sampingnya 3. Di sini karena dia di kuadran 1 sudut alfa ini berarti nilainya positif semua. Contoh yang kedua, kita ambil di kuadran yang lain. Itu di sini kita ambil contoh di kuadran kedua. Misal di sini diketahui sudut beta dengan membentuk segitiga siku-siku di sini. Panjang yang sama kita pakai sebelumnya 5, di sini 4, kemudian di sini 3. Karena ini di kuadran kedua, ingat yang nilainya positif hanya sin. Berarti di sini sin beta
itu positif, depan dibagi miring plus 4/5. Kemudian cos beta nilainya negatif, samping dibagi miring, min 3 dibagi 5. Kemudian tan beta nilainya juga negatif, depan min 4 dibagi samping dari beta berarti 3. Kemudian bahasan selanjutnya adalah perbandingan trigonometri untuk sudut istimewa 30 derajat dan 60 derajat. Di sini diketahui sebuah segitiga sama sisi ABC, artinya sudut-sudutnya adalah 60 derajat semua, dikarenakan jumlah sudut dari segitiga adalah 180 derajat. Dan di sini misal kita ambil sisi-sisinya adalah 2. Kemudian kita ambil sebelah kanan dari segitiga sama sisi ini, sebuah segitiga siku-siku AOC, artinya mempunyai sudut atas A itu 30 derajat karena 60 derajat dibagi 2. Kemudian sisi C-nya 60 derajat, sama dari yang awal. Karena awalnya BC itu panjangnya 2, berarti OC setengah dari BC, setengah kali 2 itu 1. Dan sisi AC-nya tetap 2. Lalu kita cari panjang dari AO. AO sendiri bisa didapat dengan rumus Pythagoras. AO kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurangi OC kuadrat. Di sini AC itu sama dengan 2, berarti 2 kuadrat min OC sama dengan 1 kuadrat. Didapat 4 min 1 sama dengan 3. Dari sini didapat AO sama dengan akar 3. Kita taruh di sini. Kemudian kita cari contoh. Misal kita cari untuk sin, cos, dan tan-nya. Sin dari 30. Berarti di sini sin itu depan dibagi miring. Sisi depan dari 30 itu 1. Sisi miring dari segitiga ini 2, berarti nilainya setengah. Untuk cos 30, sisi samping dari 30 derajat ini akar 3. Dan sisi miring dari segitiga ini adalah 2. Untuk tan 30, sisi depan dari A atau sisi di depan 30 derajat ini setengah 1 dibagi dengan sisi samping dari 30 derajat atau dari A, yaitu akar 3. 1 per akar 3. Atau ini bisa dinyatakan sebagai 1 per 3 akar 3. Kemudian untuk yang 60 derajat, di sini sin 60 derajat, sisi depan dari sudut C atau yang di depan 60 derajat ini, artinya akar 3 nilainya, dibagi dengan sisi miring dari segitiga yaitu 2. Kita cari cos 60-nya. Cos 60 artinya di samping sudut C ini nilainya 1, berarti 1 dibagi dengan sisi miring dari segitiga yaitu 2. Yang terakhir kita cari tan 60. Tan 60 itu sisi depan dibagi dengan sisi samping. Sisi depan dari C akar 3 dan sisi samping dari C yaitu 1. 3 dibagi 1. Kemudian perbandingan trigonometri untuk sudut istimewa 45 derajat. Di sini kita akan menggunakan sebuah segitiga sama kaki yang siku-siku di titik C. Artinya kalau segitiga ini sama kaki berarti terdapat dua sudut yang sama besar. Di sini sudut A dan juga sudut B
45 derajat, kemudian mempunyai dua sisi yang sama panjang, yaitu di sini BC sama dengan AC. Kita misalkan nilainya 1, kemudian kita akan mencari sisi miring AB menggunakan rumus Pythagoras. AB kuadrat sama dengan AC kuadrat plus BC kuadrat. Ini kita masukkan nilai AC sama dengan 1, berarti 1 kuadrat, ditambah BC sama dengan 1 juga, artinya 1 kuadrat. 1 kuadrat nilainya 1, ditambah 1 kuadrat juga, kita dapat 1, sehingga 1 plus 1 hasilnya 2, sehingga didapat AB sama dengan akar 2. Kita tulis di sini, akar 2. Setelah itu kita cari nilai sin, cos, dan juga tangen dari sudut 45 derajat. Bebas kita ambil dari sudut A atau B. Misal kita ambil dari sudut B, sehingga sin 45 derajat itu depan dibagi dengan miring. Sisi depan dari B, yaitu 1, dibagi dengan sisi miringnya dari segitiga akar 2. Yang kedua, kita cari cos 45 derajat. Kita ambil sisi samping 1 dibagi sisi miring akar 2. Terakhir kita cari tan 45 derajat. Nilainya sisi depan 1 dibagi sisi samping, yaitu BC 1 juga. Jadi dapat nilai tan 45 derajat adalah 1. Selanjutnya, masih membahas tentang perbandingan trigonometri untuk sudut istimewa. Di sini kita akan menggunakan dua buah grafik, yaitu grafik sinus dan juga kosinus. Untuk grafik sinus, ini sumbu X, dan juga yang vertikal ini sumbu Y. Bentuk grafik sinus adalah seperti ini. Mulai dari 0 derajat di sini. Kemudian di sini 90 derajat. Di sini 180 derajat. Di sini 270 derajat dan terakhir di sini 360 derajat. Yang kedua, untuk grafik kosinus, kalau sinus tadi dimulai dari 0,0, untuk kosinus dimulai dari 0,1. Di sini 0 derajat, sini 90 derajat, kemudian di sini 180 derajat, di sini 270 derajat, dan terakhir di sini 360 derajat. Kita membahas tentang perbandingan trigonometri untuk sudut istimewa. Nanti akan kita ambil beberapa nilai sudut istimewa. Catatan, besar sudut yang nilainya sama adalah untuk 180 derajat plus minus A sama dengan A, dan 360 derajat plus minus B sama dengan B. Jadi maksudnya untuk sinus, misal 180 min A misal sama dengan 60, itu dia bakalan sama dengan sin 60. Jadi sin 120 itu sama dengan sin 60. Perlu digarisbawahi, di sini maksudnya hanya nilainya yang sama. Jadi untuk tanda plus minusnya itu tergantung di letak kuadrannya. Nah, di sini untuk sudut 0 derajat, nilai sinusnya adalah 0, untuk cos 0 derajat itu 1, dan tan 0 derajat itu 0 dibagi 1 hasilnya 0. Yang kedua, untuk sudut 30 derajat, kita udah bahas sebelumnya, nilai sinus dari 30 derajat itu setengah, cos 30 derajat itu setengah akar 3, dan tan 30 derajat
setengah dibagi setengah akar 3 hasilnya 1 per akar 3 itu sama dengan 1 per 3 akar 3. Yang ketiga, untuk nilai sudut 45 derajat, sinus 45 derajat itu setengah akar 2. Untuk cos 45 derajat juga sama, setengah akar 2. Dan tan 45 derajat berarti setengah akar 2 dibagi dengan setengah akar 2. Hasilnya 1. Kemudian untuk sudut 60 derajat, sinus 60 derajat adalah setengah akar 3. Cos 60 derajat adalah setengah. Dan tan 60 derajat, setengah akar 3 dibagi setengah hasilnya akar 3. Kemudian untuk nilai 90 derajat, sinus 90 derajat adalah 1, dan cos 90 derajat adalah 0, tan 90 derajat adalah 1 per 0 atau tak terdefinisi. Melanjutkan sudut istimewa yang selanjutnya, dari 0 sampai 90 berarti kita ambil nilai 90 sampai 180. Untuk catatan, mungkin baru terpakai di ini, yang sebelumnya belum terpakai. Di sini kita ambil nilai 90 derajat, tadi sinnya adalah 1, cosnya 0, dan tannya tak terdefinisi ya. Lalu kita ambil nilai sudut istimewa 120 derajat. Nilai sinnya adalah itu sama dengan 180 min 60. Ini 120 ya. Itu sin 60 setengah akar 3, kemudian cos 60 setengah, dan tan 60 akar 3. Karena ini di kuadran kedua berarti sinusnya positif, cosnya negatif, dan tannya negatif juga. Untuk nilai selanjutnya di sudut istimewa 135 derajat ini bisa kita nyatakan dengan 180 min 45. Berarti di sini bisa kita cari sin 45 itu setengah akar 2. Di sini setengah akar 2 juga cos 45, dan tan 45 itu 1. Sama seperti yang atas tadi, kita di sudutnya di kuadran kedua berarti ini positif, negatif, negatif. Ingat kata sindikat tangan kosong. Di sini 150 derajat itu 180 dikurangi 30 didapat 150 ya. Berarti sinus 30 itu setengah, cos 30 itu setengah akar 3, dan untuk tan 30 itu setengah akar 3. Ini itu sama dengan 1 per 3 akar 3. Di sini positif, di sini negatif, negatif, negatif. Yang terakhir, untuk nilai 180 itu sama dengan 180 dikurangi 0. Berarti sin 0 itu 0, cos 0 itu 1, dan tan 0 itu 0. Ini positif 0 sama aja. Di sini min 1, di sini positif 0. Oke, mungkin ini pembahasan sudut istimewa yang terakhir. Nanti untuk 180 sampai 360 ke bawah, kalian bisa coba sendiri sebagai tugas. Ini caranya sama aja, menggunakan ini boleh, atau menggunakan ini juga boleh. Sekian untuk pembahasan di video ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Aku ingatkan kembali, jangan lupa untuk pelajar atau mahasiswa mengisi link feedback yang ada di deskripsi ya. Sampai jumpa.